Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dina. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi ad-da'i ila ta'ati rabbih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam channel ini untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan seputar agama Islam. Kali ini kami ingin menerangkan Islam sebagai sebuah agama, Islam sebagai sebuah ajaran. Sebagai agama dan sebagai sebuah ajaran, apa saja isi atau komponen dari ajaran agama Islam tersebut? Sebelumnya kami ingin menyampaikan apa sih definisi dari kata Islam. Kata Islam berasal dari akar kata salima yaslamu, salaman, silman, yang artinya bisa bermakna selamat atau damai. Dari kata salima yaslamu juga bisa diturunkan menjadi aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah tunduk atau berserah diri. Sementara itu secara istilah, kata Islam mengandung pengertian sebagai sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan inti dari ajaran agama ini adalah berserah diri secara total kepada Allah dengan bertauhid atau mengesahkan Allah, dan dengan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya mencakup beberapa unsur atau komponen yang secara garis besar ada yang membagi menjadi dua, tapi ada juga yang mencoba membagi lebih rinci menjadi tiga. Yang membagi ajaran Islam menjadi dua itu unsurnya adalah bahwa agama ini terdiri dari unsur-unsur yang bersifat keyakinan, ajaran-ajaran yang bersifat keyakinan, keimanan, yang ini disebut sebagai akidah. Jadi salah satu atau unsur pertama ajaran Islam adalah ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek keimanan, kepercayaan atau keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim, baik itu terkait Tuhan Allah, tentang nabi-nabi dan rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar Allah, dan hal-hal yang terkait dengan itu semuanya. Kemudian aspek yang kedua atau unsur yang kedua adalah aspek perbuatan, tindakan. Kalau akidah tadi adalah hal-hal yang bersifat keyakinan, maka unsur yang kedua dari ajaran Islam adalah hal-hal yang terkait dengan perbuatan atau tindakan manusia yang berbentuk tatanan, pedoman, aturan. Dan itu yang disebut dengan syariah. Artinya syariah adalah aspek yang terkait dengan hukum atau aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan seorang muslim, baik dalam kaitan hubungan seorang muslim dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Sementara itu ada juga yang mencoba menambah unsur yang ketiga, meskipun unsur yang ketiga ini menurut versi yang lain bisa juga masuk dalam unsur yang kedua, unsur syariah. Tapi ada juga yang membagi
atau menambah dengan unsur ketiga, yaitu unsur akhlak. Akhlak adalah ajaran Islam yang menyangkut masalah nilai-nilai moral, nilai etika, dan tata susila yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ini juga menyangkut tindakan dan perilaku yang mungkin secara langsung atau tidak langsung juga menyangkut masalah amal perbuatan, sehingga bisa dikelompokkan di dalam kelompok yang kedua, yaitu syariah. Tapi inilah bisa kita sebut bahwa unsur itu bisa dua, aspek akidah yang menyangkut keyakinan, yang kedua bisa aspek syariah yang menyangkut masalah perilaku dan perbuatan manusia. Tapi juga ada yang menambah aspek yang ketiga, yaitu aspek akhlak yang menyangkut norma-norma susila, kemudian etika, dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian, baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari 3 unsur atau 3 komponen ajaran Islam tersebut. Yang pertama adalah aspek akidah. Akidah sendiri secara bahasa berasal dari kata-kata aqada. Aqada yaqidu, yang artinya mengikat, menguatkan atau menetapkan. Tapi secara atau dengan kata lain, akidah itu adalah sesuatu yang dipegang teguh atau yang diyakini secara kuat di dalam hati. Ini masih makna secara bahasa. Sedangkan secara istilah dalam agama, akidah adalah ajaran yang terkait dengan keyakinan, kepercayaan, dan keimanan yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Jadi ajaran ini berkaitan dengan hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya, dan ini bersifat tidak nampak secara fisik, karena letak kepercayaan atau akidah itu berada di ranah kalbu atau batin manusia, tidak di ranah lahir. Meskipun bukti dari sebuah akidah yang benar tentu saja juga dibuktikan dengan tindakan, tapi hakikat inti daripada akidah, keyakinan, kepercayaan itu adalah pada ranah batin yang letaknya di kalbu seseorang. Para pemirsa sekalian, di dalam agama Islam, ajaran tentang akidah ini intinya adalah apa yang terkenal dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang datang kepadanya. Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Iman adalah bahwa hendaknya kamu percaya, meyakini kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan juga percaya kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prinsip-prinsip keyakinan ini dalam agama Islam kedudukannya adalah sebagai fondasi, sebagai asas dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Seorang muslim harus mendasarkan semua amal perbuatannya yang bersifat lahiriah atau yang bersifat fisik pada keyakinan yang benar, pada akidah yang benar. Seandainya perbuatan itu tidak didasarkan kepada akidah yang benar, maka di dalam agama Islam perbuatan itu menjadi sia-sia, karena tidak berdiri di atas fondasi yang benar. Misalnya perbuatan baik
tetapi dilakukan oleh orang yang tidak beriman, tentu saja perbuatan baik itu menjadi sia-sia dan tidak mendapat poin atau nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam studi Islam, ilmu yang mempelajari masalah-masalah keyakinan, keimanan, dan kepercayaan ini adalah ilmu akidah. Akidah yang artinya keyakinan, kepercayaan, atau bentuk jamaknya juga disebut aqaid. Aqaid itu adalah jamak dari kata akidah, yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Ilmu ini atau bidang ini atau ilmu yang mempelajari masalah keyakinan dan kepercayaan serta akidah ini kadangkala juga disebut dengan ilmu tauhid. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena esensi inti dari ajaran keimanan di dalam Islam adalah mengesahkan Allah. Sehingga ilmu ini sering juga disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang mempelajari keyakinan, unsur kepercayaan dalam Islam terkadang juga disebut dengan usuluddin. Usul itu jamak dari aslun. Aslun itu artinya pokok, pangkal. Sehingga usuluddin itu adalah pokok-pokok atau pangkal-pangkal agama. Dan aspek keyakinan, kepercayaan, keimanan di dalam agama menduduki aspek yang sangat fundamental. Posisinya ibarat sebuah fondasi dari sebuah bangunan. Sehingga dinamakan ilmu ini yang mempelajari tentang keyakinan ini disebut sebagai usuluddin. Sedangkan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan ibadah, hukum-hukum dalam pedoman kehidupan itu sering disebut sebagai ilmu cabang atau furu', ilmu tentang cabang-cabang agama, furu'uddin. Itu yang menyangkut masalah amalan-amalan baik ibadah maupun muamalah dan lain sebagainya yang nanti mungkin kita bahas dalam syariah. Jadi akidah sering juga disebut dengan ilmu usuluddin. Ada juga sebutan lain ilmu yang mempelajari ini yaitu ilmu kalam. Kata ilmu kalam sering digunakan untuk studi masalah akidah di tingkat perguruan tinggi biasanya. Karena di situ menyangkut pendalaman yang lebih dalam tentang beberapa isu-isu yang terkait dengan akidah Islamiyah, dan karena pembahasannya menggunakan diskusi, kadang-kadang berdebat dan sebagainya, sehingga ilmu ini kemudian disebut dengan ilmu kalam. Jadi karena perkembangan ilmu ini terbentuk melalui proses diskusi, perdebatan, yang akhirnya kemudian ilmu itu disebut dengan ilmu kalam. Orang-orang yang mendalami masalah itu atau ahli di bidang teologi Islam sering disebut dengan al-mutakallimun, itu dalam literatur Islam. Nah, ini sekedar untuk mengetahui ilmu-ilmu yang mempelajari masalah akidah di dalam Islam. Itu adalah pertama ilmu akidah atau aqaid, ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Nah, sesungguhnya ketika kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan yang benar tentang ketuhanan di dalam Islam. Tentu saja tauhid ya. Kemudian tentang kenabian, tentang adanya hari akhir, tentang qada dan qadar. Itu harus ditanamkan, harus diyakini secara mantap oleh seorang mukmin. Kemudian tujuan yang lain adalah kenapa akidah ini juga harus ditanamkan secara benar, untuk membersihkan hati dan pikiran seorang muslim dari kesyirikan, dari bid'ah, hal-hal baru yang bukan merupakan ajaran agama tapi kemudian diyakini atau dipraktekkan, itu namanya bid'ah. Atau mungkin dari keraguan dalam pikiran, dalam hati, sehingga dengan belajar ilmu-ilmu tentang akidah ini atau ajaran-ajaran tentang akidah ini
seorang muslim bisa meyakini dengan penuh keyakinan tentang akidahnya secara benar dan terbebas dari unsur-unsur kesyirikan yang memang itu sangat dilarang di dalam agama, juga mungkin terbebas dari bid'ah. Bid'ah adalah hal-hal, praktek-praktek maupun keyakinan-keyakinan yang dianggap bagian dari agama, tetapi sesungguhnya itu tidak termasuk dari ajaran agama. Dan di dalam Islam, hal-hal yang bersifat bid'ah itu adalah raddun atau mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang lain mempelajari akidah itu adalah untuk membentuk jiwa yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh fitnah, aliran, atau faham, atau ideologi apapun yang di luar Islam. Sehingga dengan kemantapan akidah, dia tidak akan goyah ketika harus menghadapi terpaan pengaruh akidah, pengaruh paham, pengaruh ideologi, atau isu-isu yang mungkin tidak benar. Dan yang tujuan yang terakhir adalah karena aspek akidah ini merupakan landasan dari setiap ibadah dan amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Jika seorang muslim tidak memiliki landasan akidah yang benar, maka dikhawatirkan amal perbuatannya akan menjadi sia-sia. Para pemirsa sekalian, masuk kepada unsur yang kedua. Unsur yang kedua dari ajaran agama Islam adalah syariah. Secara etimologi, syariah itu artinya adalah jalan menuju sumber air. Kata syari' itu dalam bahasa Arab adalah jalan, jalan besar, jalan raya. Dalam terminologi Islam atau menurut istilah agama Islam, syariah adalah seluruh sistem hukum dan pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia, alam dan alam semesta. Tempat dari ajaran yang terkait dan syariah ini adalah pada perilaku manusia, amal perbuatan manusia, dan tindakan-tindakan lahir manusia. Istilah objek hukum yang menjadi sasaran dari syariah. Sehingga dengan kata lain, syariah itu juga sering disebut dengan hukum Islam. Nah, inti daripada ajaran syariah, terutama jika itu menyangkut hubungan seorang muslim dengan Allah, adalah apa yang disebut dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, Rasulullah menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu yaitu hendaklah engkau bersyahadat, melakukan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian menjalankan puasa Ramadan, dan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji jika mampu melaksanakannya. Ini adalah amalan-amalan di dalam syariat Islam, khususnya yang menyangkut masalah hubungan manusia, seorang muslim dengan Allah yang berupa peribadatan. Tetapi syariat tidak hanya menyangkut masalah peribadatan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sehingga syariah dalam pengertian umum itu mencakup seluruh hukum Islam yang menata dan mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, termasuk juga muamalah, hukum pidana, masalah-masalah keluarga, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Hukum-hukum Islam yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan tadi masuk dalam kategori syariah juga. Nah, Islam memang bukan semata-mata ajaran spiritual,
bukan semata-mata ajaran yang berisi peribadatan, tapi sebuah sistem kehidupan yang komprehensif, yang menyeluruh, mengatur tata kehidupan manusia dalam kaitan peribadatan kepada Allah, hubungan dengan Allah, tapi juga memiliki sistem hukum untuk menata kehidupan manusia itu sendiri dalam berbagai aspeknya, baik kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, hukum, dan bahkan mungkin pemerintahan, bagaimana menata kehidupan bersama di dalam sebuah wilayah atau negara. Nah, kajian-kajian mengenai syariah Islam ini mengarah kepada apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Artinya tujuan-tujuan syariat Islam itu apa? Seperti umum dibahas dalam fakultas syariah. Jadi maqasidus syariah al-islamiyah, tujuan dari syariat Islam, hukum Islam itu intinya yaitu ada 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga kemurnian dan keberlangsungan agama Islam, sehingga ketika memusuhi agama Islam dianggap sebuah hal yang tidak benar atau dianggap sebagai pelanggaran. Termasuk yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa atau jiwa manusia, sehingga dalam hukum Islam membunuh ada sanksinya. Dan kalau dalam hukum Islam membunuh dengan sengaja harus dibayar dengan qisas. Qisas itu adalah hukuman yang sebanding, nyawa dibalas nyawa, tetapi pembalasannya adalah melalui hakim, melalui pemerintah yang berkuasa. Kemudian juga ada hifdzul akal, menjaga akal pikiran manusia agar manusia tetap berakal sehat. Misalnya kemudian dalam hukum Islam ada larangan meminum khamar, terus mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal pikiran manusia seperti narkoba dan lain sebagainya. Itu hukum Islam memang dalam rangka menjaga akal sehat manusia supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak akal manusia. Hukum Islam juga hifdzun nasal, menjaga keturunan manusia, menjaga nasab manusia. Dibuktikan dengan adanya aturan-aturan yang melarang perzinaan. Hubungan antara lelaki dan perempuan diatur sedemikian rupa melalui lembaga pernikahan, sehingga tidak boleh ada perzinaan di luar pernikahan. Ini dalam rangka menjaga nasab manusia, sehingga nasab manusia tidak seperti hewan yang tidak jelas nasabnya, tidak jelas hubungan kekeluargaannya. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta milik manusia. Hak-hak manusia terhadap kekayaan yang dimilikinya dijaga oleh Islam, sehingga pencurian, korupsi adalah perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan, dan yang melakukan pelanggaran itu ada sanksinya di dalam Islam. Nah, ini semuanya adalah syariah Islam. Jadi tatanan-tatanan hukum Islam yang memang bertujuan untuk menata kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, membawa kemaslahatan dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah cakupan syariah Islam dan tujuan-tujuannya. Ilmu yang mempelajari aspek syariah dalam Islam ini adalah biasanya ilmu fiqh dan juga usulul fiqh. Nah, ketika berbentuk menjadi fikih, ini memang kalau syariah itu adalah sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau dinamakan sebagai fikih, itu sudah merupakan hasil kesimpulan dari para mujtahid, ulama-ulama mujtahid, itu sehingga disebut sebagai al-fiqh. Di dalam Islam misalnya, Ahlus Sunnah dikenal ada mazhab-mazhab dalam fikih. Fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, mereka 3 imam mazhab itu memiliki sebuah kesimpulan-kesimpulan hukum, sehingga kesimpulan mereka dianggap sebagai mazhab yang Hanafi, ya mazhab Hanafi, dan yang
Jadi mereka punya perbedaan-perbedaan kecil dalam berbagai masalah, dan itu semuanya masih bisa ditoleransi dan dibenarkan, dan masih dalam ranah yang bisa diterima dalam agama. Sehingga ada mazhab-mazhab dalam fikih adalah hal yang lumrah dan biasa, dan bukan sebuah pelanggaran di dalam agama. Nah, ilmu yang mempelajari masalah syariah adalah fikih tadi. Nah, fikih tadi akhirnya bercabang-cabang sesuai dengan spesifikasi cabang ilmunya. Misalnya ada fiqhul ibadat, yaitu fikih ajaran atau hasil kesimpulan hukum-hukum Islam yang terkait dengan peribadatan. Ya, masalah toharoh, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, pengelolaan jenazah, haji, umroh, dan sebagainya. Itu fikih ibadah. Ada lagi fiqhul usroh atau fiqhul akhwal asyaksiyah, yaitu fikih yang terkait dengan pelajaran hukum Islam yang terkait dengan aturan kehidupan keluarga. Nah, misalnya menyangkut masalah pernikahan, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Ada fikih al-muamalah. Ini yang mengatur masalah hukum-hukum transaksi dan ekonomi Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, riba, syirkah, dan lain sebagainya. Ada lagi fiqhul jinayat, yaitu fikih yang mempelajari hukum-hukum Islam yang terkait dengan hukum pidana Islam, ya, seperti al-hudud, ya, sanksi-sanksi di dalam Islam, qisas tadi adalah sanksi bagi pembunuhan, juga diyat, ta'zir, dan sebagainya. Ini yang menyangkut masalah jinayat atau hukum-hukum pidana di dalam Islam. Juga ada fikih pelajaran yang menyangkut syariah yang terkait dengan siasah, fikih siasah, yaitu pelajaran tentang hukum-hukum Islam yang menyangkut masalah politik Islam, pemerintahan di dalam Islam, hubungan antar negara di dalam perspektif Islam, dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi materi-materi kajian atau karena itu memang ada dalil-dalil yang mengisyaratkan hal itu, sehingga bagi seorang muslim tidak tabu untuk mempelajari dan menggali ajaran-ajaran Islam yang memang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Para pemirsa sekalian, antara dua unsur tadi, akidah dan syariah tadi, secara ringkas bisa kita simpulkan, akidah tadi posisinya adalah sebagai asas, sebagai fondasi, sedangkan syariah itu adalah sebagai bangunan di atasnya. Kemudian poin yang kedua, min duni aqidah tusbihu syariat mujarrad tuqusin jaufa. Tanpa akidah yang benar, maka syariah itu hanya sekedar ritual-ritual yang kering, tidak ada artinya. Maka biar tidak kering, biar punya nilai, harus didasarkan pada akidah yang benar. Sebaliknya, min ghairi syariah tabaqal aqidatu nadhariyatan la athara laha fil hayat. Sebaliknya, tanpa syariat, akidah, keyakinan itu hanya menjadi teori-teori saja yang tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya pada kehidupan manusia. Sehingga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ad-dinu qaimun baina ala aslain. Jadi agama Islam itu berdiri di atas dua pokok, dua dasar. Pertama, alla yu'bada illallah. Pertama, hendaklah tidak ada yang disembah kecuali Allah semata. Jadi ya, yang pertama adalah pokok yang pertama adalah penyembahan kepada Allah semata. Terus yang kedua, wa alla yu'bada illa bima syara'. Dan hendaklah Allah itu tidak disembah kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan. Cara kita menyembah itu harus sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dalam kitabnya maupun yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Jadi ini dua pokok ya, dalam beragama, kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama, dalam hal akidah, penyembahan adalah hendaklah yang disembah itu hanya Allah semata.
Dan yang kedua, dalam syariah, dalam prakteknya, menyembah Allah itu adalah dengan cara-cara yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, melengkapi pembahasan tentang komponen Islam ini, unsur yang ketiga adalah unsur akhlak. Akhlak itu adalah artinya secara bahasa adalah watak, perangai, atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Secara istilah, Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah atau secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Contoh akhlak itu adalah seperti sikap jujur, amanah, dapat dipercaya, tawadhu, rendah hati, sabar, syukur, perilaku adil, kasih sayang, menjaga lisan, bersikap sopan, santun, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari akhlak. Nah, dan akhlak adalah salah satu dari misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau sebutkan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, rawahu Ahmad. Artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa Rasulullah misi pertama di Mekah dalam dakwahnya adalah pertama membasmi kemusyrikan, memurnikan keyakinan, dan kemudian selain itu juga membersihkan kebiasaan-kebiasaan buruk, akhlak-akhlak buruk agar menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Nah, dalam Islam, akhlak ini memiliki beberapa dimensi karena menyangkut sifat, watak, perilaku, tentu saja ada kaitannya dengan siapa. Sehingga akhlak di dalam Islam itu menyangkut masalah sikap dan perilaku seseorang terhadap Allah, bisa juga terhadap sesama manusia, bisa juga terhadap makhluk yang lain, dan bisa juga terhadap dirinya sendiri. Contoh akhlak kepada Allah yaitu kita harus ikhlas, memurnikan setiap niat amal perbuatan kita hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Tawakal, menggantungkan, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Syukur, mensyukuri atas segala nikmat Allah. Taubat, senantiasa menyesali kesalahan kita dan mencoba kembali ke jalan yang benar dengan menaati perintah Allah. Raja, berharap hanya kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, dan sebagainya. Kemudian ridho itu berarti menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu berarti sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari akhlak seorang hamba kepada Allah. Akhlak juga bisa terhadap sesama, misalnya jujur dalam segala macam hal, santun kepada sesama, bersikap adil kepada sesama, apalagi seorang atasan kepada bawahannya, kemudian saling memaafkan, peduli kepada yang lemah, dan bersatu, jangan bertengkar, jangan berperang. Ini juga termasuk akhlak-akhlak kepada sesama. Akhlak kepada lingkungan, misalnya tidak membuat kerusakan di muka bumi, baik kerusakan lahir maupun kerusakan batin, kerusakan fisik maupun kerusakan moral. Selalu merawat lingkungan dengan baik hewan, tanaman, dan melestarikan hal-hal yang bermanfaat dan tidak membuat kerusakan. Ini juga akhlak manusia kepada lingkungannya. Akhlak juga ada terkait diri sendiri. Misalnya Islam mengajarkan bahwa kita harus menjaga hak-hak tubuh kita. Kita tidak boleh menyiksa tubuh kita, meskipun itu hak diri kita sendiri, tapi tidak boleh menyiksa kita. Bahkan karena tubuh kita juga punya hak. Ketika ada beberapa orang yang beribadah terlalu berlebihan, puasa setiap hari, kemudian tidak menikah, kemudian bangun malam setiap malam penuh, ini sempat dikritik oleh Rasulullah. Tidak boleh berlebihan itu,
Karena sesungguhnya badan kita juga punya hak, kemudian kehidupan dunia kita juga perlu diberi hak-haknya. Mata kita juga punya hak untuk beristirahat dan tidur, sehingga itu adalah menjaga kesehatan, itu adalah bagian dari akhlak seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Menjaga keselamatan diri, menjaga harga diri, tidak mencampakkan diri kepada hal-hal yang bisa membawa kehancuran. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, seperti minum khamar, narkoba, itu kan menjerumuskan diri sendiri kepada kehancuran. Itu berarti akhlak kita kepada diri sendiri. Jangan sampai berjudi, karena berjudi akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Juga begitu, bekerja keras, jangan malas. Itu semua adalah etika dan akhlak kita kepada diri sendiri, yang pada akhirnya jika kita laksanakan akan membawa keuntungan untuk diri kita sendiri. Para pemirsa sekalian, inilah sekilas tentang gambaran ajaran Islam itu isinya apa saja, yang tadi secara garis besar sudah kita sebut. Ada 3 komponen dasar, yaitu akidah yang menyangkut prinsip-prinsip keyakinan dan keimanan, dan yang kedua adalah syariat yang menyangkut prinsip-prinsip tatanan kehidupan, baik terkait ibadah kepada Allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dan sesama hidup. Dan yang ketiga adalah aspek akhlak, yaitu nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh seorang manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dan juga dengan dirinya sendiri. Inilah keterangan yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya. Dan kalau toh ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata karena bimbingan Allah, dan jika ada hal yang salah semata-mata karena kelemahan dan kekurangan pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.